Salam damai sejahtera，大家平安，新年快乐，新年蒙恩。弟兄姐妹，在新年里，我们一起来赞美荣耀神，听他的话来带领我们过新年。首先，我们开始祷告。Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya yang akan menuntun kita menjalani tahun baru ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami pada tahun ini, dan Kau menyertai setiap kami, sehingga pada hari ini kami bisa merayakan tahun baru Imlek di tahun 2026 dan di tahun lunar 2577 dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh berkat dan damai sejahtera yang dari Engkau. Amin.
是全能的上帝，每日手术真好奇，我的手我结结实，也出听咱的经历，也我祝福我，亲像海边土沙。Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah memuji-muji Engkau. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau berbicara pada setiap kami. Engkau yang memimpin kami semua Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Imlek menandai peralihan waktu. Tahun lama ditutup, tahun baru dibuka. Dalam budaya Tionghoa, momen ini sering diiringi dengan harapan akan keberuntungan, keselamatan, dan kemakmuran. Memasuki tahun baru Imlek 2026 yang jatuh pada tahun Sio Kuda, banyak orang berharap akan kekuatan, kelancaran dan kemenangan dalam hidup. Nah, saudara, kuda sering dilihat sebagai simbol daya juang dan keberhasilan. Namun, firman Tuhan mengarahkan orang percaya pada pemahaman yang lebih dalam. Seperti yang tertulis di Mazmur 30 pasal 33 ayat 17. Bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk kemenangan. Dan dengan kekuatannya yang besar tidak dapat memberi keselamatan. Artinya saudara bahwa kemenangan sejati tidak pernah bersumber dari simbol, keberuntungan atau kekuatan manusia, melainkan dari Tuhan.
Di Amsal 21 ayat 31 menegaskan iman orang percaya bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi saudara, orang percaya tetap bekerja keras, tetap merencanakan dan tetap berjuang, tetapi tidak menggantungkan harapan pada sio atau nasib. Dalam terang firman Tuhan, kemenangan orang percaya itu adalah hidup yang bersandar pada Tuhan, berjalan dalam ketaatan dan percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, Tuhanlah yang memegang hasil dari akhir. Inilah kemenangan yang sejati, saudara. Jadi bukan sekedar berhasil secara lahiriah, tetapi hidup di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang baru dengan membangun hubungan yang benar dan intim dengan Allah di dalam Kristus. Sehingga setiap kita dapat berkata, syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kebenangannya. Seperti yang tercatat di 2 Korintus 2 ayat 14a. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa kemenangan orang percaya tidak tergantung pada situasi eksternal. Sebab kemenangan itu berakar pada kasih Kristus yang sudah dinyatakan secara final di salib. Tetapi dalam semuanya itu, ya, di Roma 8 ayat 37 mengatakan kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iman dan kemenangan orang percaya ditentukan dari yang pertama, mulailah tahun baru dengan iman, bukan dalam ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam tradisi Imlek, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah tahun ini baik? Apakah sio ini membawa hoki di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya? Namun Alkitab mengarahkan pertanyaan orang percaya ke arah yang berbeda. Bukan tentang nasib, melainkan tentang iman yang percaya penuh kepada Allah. Paulus menuliskan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 bahwa ini bukan soal posisi yang aman, melainkan dari konteks penderitaan yang dialami di dalam kehidupan orang percaya. Namun ia tidak menyangkal ada kesukaran yang dihadapi, tetapi ia menegaskan bahwa ketakutan tidak pernah menjadi penentu di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Seorang hamba Tuhan dari Tiongkok yang bernama John Suk atau dikenal sebagai obor Asia, ia menekankan di dalam khotbah kebangkitannya, ia berkata, iman sejati bukan iman yang lahir karena keadaan baik, tetapi iman yang berdiri teguh ketika keadaan tidak berubah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Karena itu mulailah tahun ini dengan iman. Yaitu tidak membiarkan kecemasan memimpin keputusan hidup kita. Tidak mengukur masa depan dari pengalaman masa lalu. Apalagi dari sio yang kita miliki. Tapi kita bersedia dibentuk Tuhan melalui proses di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang proses itu kita belum memahaminya saat ini. Tapi kita percaya dengan iman yang penuh bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Dan pada bagian ini saya ingin mengatakan untuk refleksi Imlek bahwa tahun baru bukan terutama soal apa yang kita dapatkan. Tetapi siapa kita yang sedang dibentuk oleh Tuhan dan menjadi apa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, dari iman dan kemenangan orang percaya, ada tradisi dan simbol-simbol berkat yang umumnya dipergunakan
dalam perayaan Imlek. Nah, kita mengenal ada beberapa di antaranya adalah yang pertama, menggantungkan huruf-huruf seperti fu yang artinya berkat. Yaitu dalam bahasa Hokkien adalah hok, ya. Yaitu kita gantungkan di setiap rumah-rumah, bahkan ada yang sengaja dipasang terbalik simbol berkat turun ke rumah tersebut. Yang kedua, kita boleh melihat memasang tulisan-tulisan di atas, di depan rumah, di atas bumbung daripada pintu dan samping kanan kiri daripada daun pintu yang bertuliskan kata-kata Chuanglian, yaitu di kanan kiri maupun di atas, yang artinya adalah menghalau yang buruk dan mengundang berkat untuk masuk ke dalam rumah itu pada tahun itu. Dan yang ketiga, kita boleh melihat bahwa menggantung lentera sebagai lambang terang dan berkat. Amin. Yang keempat, kita boleh melihat bahwa di hari pertama, yaitu di hari Imlek, sebelum jam 12 siang, tidak boleh menyapu, membersihkan rumah, sapu lamp. Itu melambangkan adalah menyapu semua berkat-berkat, sehingga lambang kesialan pada tahun itu. Yang kelima adalah semua persediaan sembako di rumah harus diisi dengan penuh sebagai lambang kelimpahan, nian nian you yu. Yang ketujuh yaitu membagi ampau, fen hongpao, sebagai lambang berbagi berkat atas penerimaan hasil pekerjaan, usaha, panen dalam setahun itu. Nah, maka tradisi-tradisi dan simbol-simbol tersebut di atas, sebagian yang masih dipercayai hingga saat ini. Yang kedua, daripada iman dan kemenangan orang percaya, yaitu ganti kepercayaan dari tradisi dan simbol keberuntungan dengan iman yang taat kepada Allah. Namun dalam Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa berkat sejati itu tidak pernah terletak pada benda, melainkan pada relasi kita yang dekat, yang benar, yang intim dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 yang sudah dibaca di depan, menegaskan bahwa apa? Kemenangan kita bersumber daripada pribadi Kristus sendiri, bukan dari sarana benda atau simbol-simbol tertentu yang kita percayai saja. Ada seorang yang bernama Watchman Ni Cha Sheng Chen Suo, dia pernah mengatakan, Allah tidak mencari rumah yang penuh simbol rohani, tetapi hati yang sepenuhnya tunduk kepadanya. Amin. Maka kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu mengganti simbol keberuntungannya dengan hidup yang taat. Yaitu berarti apa? Minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah memilih kejujuran meski kita merugikan diri. Yang kedua, mengampuni meski hati masih terluka. Yang ketiga, tetap setia pada firman Tuhan sekalipun lingkungan penuh dengan banyak tekanan. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan untuk merefleksikan dalam tahun baru Imlek ini, yaitu berkat yang terbesar bukan rumah yang penuh dengan simbol-simbol yang tadi dikatakan, tetapi hati kita yang menjadi tempat kediaman Kristus sendiri. Saudara, yang ketiga, hiduplah sebagai saksi kemenangan Kristus. Matius 5 ayat 16 tertulis, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Juga di Roma 8 ayat 37 tertulis, tidak hanya berbicara tentang status lebih dari pemenang, tetapi juga tentang tujuan hidup. Kemenangan orang percaya selalu berdampak keluar, menjadi kesaksian bagi dunia. Nah, saudara, kemenangan Kristus terlihat bukan hanya di mimbar, tetapi juga yang pertama ada di meja makan bersama ketika makan bersama keluarga. Yang kedua di tempat kerja yang penuh persaingan atau kompromi. Yang ketiga di tempat pelayanan yang sering tidak dihargai, ya. Dan kemudian di medsos yang penuh dengan flexing. Nah, saudara, apa yang dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita untuk renungan pagi ini?
menjadi saksi kemenangan Kristus. Berarti bahwa kita membawa damai, bukan konflik. Kita membawa pengharapan, bukan keluhan. Kita membawa terang, bukan kepahitan. Nah, biar menjadi refleksi kita di hari raya Imlek ini, biarlah keluarga besar melihat bahwa Kristus bukan hanya dirayakan di gereja, tetapi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Imlek mengingatkan kita akan awal yang baru, seperti yang tertulis di Korintus 2 pasal 2 ayat 14a dan Roma 8 ayat 37, bahwa identitas kita itu adalah seorang pemenang. Orang percaya tidak hidup dari keberuntungan show dan simbol, tetapi dari kasih Kristus dan membangun keintiman dengannya. Dan di dalam kasih itu kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita tutup ya dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan melalui firman-Mu kami semua diingatkan Tuhan. Khususnya di dalam kami kaum dan suku Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek. Biarlah kami untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Engkau. Sepanjang tahun ini, sepanjang hari-hari yang kami jalani. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau dan yang berharap kepada Engkau. Roh Kudus kiranya juga senantiasa meneguhkan iman kami. Apapun yang kami jalani sepanjang tahun ini, kami tetap diteguhkan dan kami tetap dikuatkan. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan Roh Kudus membawa kami, menuntun kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Yaitu menjadi saksi yang memancarkan kemenangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa yang melimpah, mencurahkan berkat-berkat-Nya, berkat jasmani dan rohani kepada kita semua. Dan cinta kasih setia Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2026. 新年蒙恩，身体健康，万事如意，心想事成，年年有余。上帝祝福你们， Tuhan Yesus memberkati kita semua.